Pemirsa, nasib guru honorer Supriyani sedang dipertaruhkan. Hari ini 24 Oktober 2024, guru SD Negeri 04 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara itu menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap sang murid. Korbannya adalah anak seorang polisi di Polsek Baito. Sementara orang tua korban meyakini anaknya menjadi korban penganiayaan, Supriyani mengaku tidak melakukan semua yang dituduhkan. Apa yang sesungguhnya terjadi serta bakal kemana ujung kasus guru Supriyani ini? Mungkinkah model restoratif justice dapat ditempuh? Untuk membahasnya kami mengundang kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, serta pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Kami juga telah berupaya menghadirkan Kapolsek Konawe Selatan hingga Karopenmas Polri, tapi hingga detik ini belum merespons undangan kami. Langsung saja kita mulai dialognya. Mas Reza dan Pak Andri, terima kasih sudah bergabung. Pak Andri, saya ingin mendengar dulu dari Anda, apakah yang bisa diupdate untuk kami hari ini, Pak Andri, silahkan. Iya, hari ini sudah dimulai sidang Ibu Supriyani dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU. Nah, setelah pembacaan dakwaan, tadi memang ada yang menarik bahwa JPU meminta agar bisa langsung pemeriksaan saksi dan pembacaan tuntutan. JPU ingin sidang ini cepat, tapi kami meminta supaya untuk eksepsi, sehingga sidang ditunda eksepsi di hari Senin. Apa yang membuat JPU ingin semuanya cepat, dakwaan cepat dibacakan? Ya, saya nggak tahu seperti apa mereka inginnya, kami jangan eksepsi, tapi kami mengatakan bahwa ini prosedur yang harus kami, karena kami melihat juga di dakwaan banyak hal-hal yang harus kami eksepsi. Seperti itu. Baik. Apa saja Pak untuk bahan eksepsi yang hendak Anda susun? Iya, jadi di eksepsi ini kami belum masuk ke pokok perkara, tapi berbicara masalah prosedur pemeriksaan ya, karena kami melihat bahwa berdasarkan di dokumen berkas perkara, jaksa menetapkan Supriyani ini, Ibu Guru Supriyani berdasarkan dua keterangan anak. Nah, itu aja bukti utamanya gitu, dua keterangan anak. Nah, menurut kami kan ini keterangan anak ini nggak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena anak ya dalam kapasitasnya dia belum bebas ya, kemudian dia juga tidak dibawa sumpah. Nah, kemudian dalam prosedurnya kami melihat bahwa pemeriksaan terhadap anak ini kan harus mengacu kepada sistem peradilan anak. Khususnya pemeriksaan terhadap saksi anak dan saksi korban ini kan pasal 23, kemudian ada 27 dan 28 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, mereka harus didampingi sebenarnya. Karena mereka tidak harus bebas memberikan keterangan. Nah, kami tidak memastikan bahwa apakah anak-anak ini bebas dalam memberikan keterangan atau dalam intervensi misalnya orang-orang tertentu, misalnya orang tua. Karena apa? Perkara ini awalnya sebenarnya berkembang dari adanya ditemukan luka gitu di anak ini. Nah, kemudian awalnya ditanya oleh ibunya, dia mengaku bahwa dia jatuh di sawah. Tapi kemudian orang tuanya, bapaknya ini nggak percaya dan didesak anak ini sehingga anak ini berubah keterangan bahwa dia dipukul oleh guru SD kelas 1B. Yang mana guru SD kelas 1B itu ya Ibu Supriyani itu, seperti itu. Baik. Sehingga kami sangat meragukan keterangan anak ini. Baik, kita sambil menayangkan gambar yang tadi kami peroleh dari Anda, Pak Andri. Pemirsa, kami akan menayangkan bagaimana luka yang ada di tubuh korban MCD ini terjadi. Kalau dari banyak informasi yang berseliweran, Pak Andri, mungkin Anda dapat jelaskan dari gambar ini terlebih dahulu bagaimana informasi yang berseliweran adalah adanya hasil visum dari rumah sakit yang sudah dipublish ke umum. Apakah benar hasil visum itu sebenarnya sudah keluar, Pak Andri? Ya, hasil visum sudah keluar. Nah, dari penampakan foto ya, foto luka ini kita bisa lihat ya, karena begini, mendasarkan kepada dakwaan JPU bahwa katanya Ibu Supriyani memukul pakai gagang sapu, yang gagang sapu itu bentuknya bulat dan ringan, gagang sapu ijuk itu bulat dan ringan, dari besi, seng lah gitu, ringan. Nah, katanya dipukul ke korban satu kali. Nah, kemudian kita cocokkan dengan luka yang tampak, ini kan tampak jelas ada seperti kayak melepuh, kemudian ada tergesek seperti apa. Kemudian ada beberapa luka yang timbul di tidak beraturan di situ. Nah, pertanyaan ini kan kami nanti di persidangan kami minta reka ulang memukul seperti apa itu sehingga menimbulkan luka yang begitu banyak. Apalagi lukanya itu sampai ada di bagian-bagian paha dalam itu. Nah, ini kan yang perlu diuji. Waktu penyidikan
kami meminta supaya ini direka ulang. Bagaimana sih cara memukul satu kali pukulan sehingga menimbulkan ini? Tapi menurut penyidik bahwa ini tidak ada petunjuk dari jaksa seperti itu sehingga diabaikan, gitu. Apakah itu pernyataan dari dokter yang melakukan visum, Pak Andri? Iya, kalau dokter yang melakukan visum ya kan cuma menggambarkan luka, misalnya ada robek berapa senti seperti itu gambarnya. Tapi kan kalau dari penampakan luka tadi ini kan kita bisa melihat ya secara kasat mata, misalnya ada di situ kayak melepuh begitu akibat terbakar atau seperti apa, kemudian ada juga tergores, kemudian ada beberapa titik luka yang tidak beraturan. Ya, Nah, ini sangat janggal karena alat yang digunakan itu gagang sapu ringan karena dia terbuat dari semacam seng lah gitu, ringan, kemudian bentuknya bulat itu. Nah, bagaimana caranya pemukulan itu sampai dia menimbulkan luka beberapa itu, baik. sampai ke paha dalam juga ada kelihatan. Nah, itulah itu yang kami menjadi sanksi karena anak ini memang awalnya dia mengaku bahwa dia jatuh gitu. Baik, kami juga mengundang Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, kami mengundang Anda karena Anda begitu concern terhadap kasus ini. Tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda concern terhadap kasus ini sendiri? Pertama, saya harus memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya utarakan ini sama sekali tidak saya maksudkan sebagai bentuk pembenaran terhadap kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak terang benderang mengatakan bahwa kekerasan, baik itu fisik, psikis, seksual, adalah pidana. Jadi tidak ada ruang pembenaran bagi kekerasan. Ya. Namun, apakah pada kasus ini telah terjadi atau justru tidak terjadi kekerasan itu, saya tidak tahu. Dan sepenuhnya itu diserahkan kepada otoritas penegakan hukum yang faktanya proses hukumnya sudah berjalan. Namun, saya harus akui bahwa saya dirisaukan oleh kesan bahwa kasus ini sudah menjadi semacam hyper criminalization, kriminalisasi yang overdosis. Penahanan saya anggap sebagai sebuah bentuk perlakuan yang melebihi takaran yang sepatutnya tidak dikenakan terhadap terdakwa dalam situasi semacam ini. Dan ternyata apa yang saya anggap sebagai hyper criminalization antara lain terbukti atau terwujud dalam bentuk penahanan tersebut ternyata segendang penarian dengan penetapan hakim kemarin. Hakim telah mengeluarkan penetapan bahwa terdakwa ditangguhkan penahanannya dikarenakan beberapa alasan. Itu menunjukkan sama dengan anggapan saya bahwa penahanan sesungguhnya tidak butuh atau tidak perlu dilakukan terhadap terdakwa Ibu Supriani. Itu satu. Yang kedua, hypercriminalization atau kriminalisasi yang melebihi takaran ini tampaknya berangkat dari kecenderungan otoritas penegakan hukum untuk melihat berbagai macam situasi itu dari kacamata pidana. Jadi mudah sekali untuk mengatakan, oh ini pelanggaran hukum, oh ini kejahatan, pelakunya, oh ini pelaku kejahatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terlalu mudah menggunakan kacamata pidana. Padahal untuk kasus-kasus yang katakanlah efek pidananya relatif minor, sesungguhnya tidak harus menempuh langkah litigasi. Penyidikan, penuntutan, persidangan, apalagi nanti pada penghukuman masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tidak harus seperti itu. Ada langkah-langkah yang lebih elegan, langkah-langkah yang lebih menenteramkan yang diserahkan sebagai restoratif justice. Pandangan saya tentang pentingnya restoratif justice ini juga segendang sepenarian dengan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ya. Dalam komitmen ketujuh yang dia utarakan sesaat setelah dilantik sebagai Kapolri adalah betapa pentingnya personil Polri mengedepankan pendekatan restoratif justice, bukan litigasi. Penanganan yang sekali lagi saya sebut sebagai terkesan sebagai hyper criminalization itulah yang sungguh-sungguh saya sesalkan. Baik, saya ingin kembali ke Pak Andri, kuasa hukum. Pak Andri, menurut pengakuan Aibda Wibowo Hashim, orang tua MCD, mediasi sebenarnya sudah dilakukan. Ada didampingi kepala sekolah, kepala desa, kemudian juga Ibu Supriani datang sendiri ke keluarga korban 2 kali, selebihnya ketemu di Polsek. Tetapi Pak Wibowo juga mengatakan berulang kali bahwa belum ada kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan apa yang diminta oleh kesepakatan apa yang disetujui oleh pihak korban? Iya, jadi proses mediasi ini memang beberapa kali dilakukan. Tapi ada sejumlah permintaan yang itu tidak masuk akal. Yaitu? Jadi, hasilnya
Ibu Supriani dituntut untuk mengaku dan minta maaf, ya. Kemudian dia diminta juga untuk uang itu supaya kasus ini ditutup 50 juta. Nah, Hmm. itu informasinya disampaikan oleh kepala desa yang menerima informasi dari penyidik. Karena penyidik menyampaikan ini permintaan dari orang tua korban, Pak ya. Andri, mohon Nah, maaf ini ya, sekaligus diluruskan boleh ya Pak? Jadi ya, baik dari Kapolres Konawe dan juga ke ayah Pak Wibowo Hasim mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada permintaan uang. Kemudian justru ada amplop putih yang disodorkan oleh suami dari Ibu Supriani. Apakah itu benar? ya, itu yang kami perlu luruskan juga bahwa informasi ini informasi dari penyidik. Ya, itu sudah diakui kepala desa, ada videonya Oke. kepala desa itu. Nah, mengatakan bahwa ada permintaan uang seperti itu. Ya. Sementara kan kita ketahui bahwa Ibu Supriani ini guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per Baik. bulan. Permintaan uang itu apakah 50 juta sesuai kabar yang 50 juta, berseliweran? 50 juta. 50 juta. Kalau Iya. 30 juta yang di amplop putih yang disodorkan oleh kepala desa, apakah itu benar? Enggak ada. Pak Oke. Desa tidak pernah menyodorkan uang seperti itu. Baik, begitu juga dengan permintaan maaf memang sejak awal tidak disampaikan oleh Ibu Supriani? Ya, permintaan maaf termasuk ada satu permintaan lagi bahwa Ibu Supriani tidak boleh lagi mengajar di situ, di SD 4 Baito. Baik, boleh diulangi Pak Andri, apakah Ibu Supriani sejak awal ketika ketemu dengan keluarga korban sudah mengutarakan permintaan maafnya? Ibu Supriani dari awal karena dia dipanggil di Polsek, ya, di Polsek dari awal sudah diminta untuk mengaku. Nah, Ibu Hmm, Supriani ini kan dari awal sudah menyatakan menyangkal dia tidak melakukan karena yang dituduhkan itu dia memukul siswa itu di kelas 1A. Sementara Ibu Supriani itu kelas 1B, dia oke. mengajar sampai jam 10. Ibu gurunya yang 1A, Ibu Lili, sudah mengaku bahwa tidak ada Ibu Supriani datang di situ karena dia yang mengajar di situ dari pukul 7:30 sampai Baik, jam 10 gitu. baik. Artinya saya ulangi sekali lagi Pak Andri, mohon maaf tidak ada pernyataan maaf dari Ibu Supriani ya? Ibu Supriani tidak ada karena dia tidak merasa tidak pernah melakukan itu, seperti itu. Baik, Mas Reza, ada yang menyampaikan bahwa permintaan maaf itu linear dengan pengakuan salah. Jadi sebenarnya seperti apa? Kalau kita mau berdamai, kita harus mau meminta maaf. Intinya seperti itu singkatnya. Apakah itu bisa dibenarkan? Memang ada semacam ketentuan tidak tertulis, tapi sudah menjadi sebuah praktek lazim bahwa pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya lewat restoratif justice, pertama harus diawali dengan permintaan maaf. Yang kedua, tidak harus ada pemberian maaf. Hmm, Dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu hingga mencapai sebuah tanggal tertentu, misalnya bahwa kesepakatan harus dicapai. Praktek-praktek semacam ini sudah menjadi kelaziman. Namun kita tidak juga bisa pungkiri bahwa masyarakat kita memang mengutarakan permohonan maaf itu tidak semata-mata dalam konteks bersalah. Maaf lebih sebagai merupakan bentuk kesantunan, katakanlah demikian, sebagai bentuk empati, sebagai bentuk pengakuan bahwa ada persoalan di antara kita, kendati persoalan tidak serta-merta bisa disinonimkan sebagai bentuk kesalahan. Yang saya khawatirkan pertama, kalau memang ada tuntutan untuk membayar sekian puluh juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi, maka pertanyaannya adalah angka sedemikian fantastis itu keluar dari matematika seperti apa? ya, Apakah terukur atau tidak? Karena sekiranya angka puluhan juta rupiah itu, kalau ada ya, itu tidak terukur, tidak jelas juntrungannya, tidak ada rumusannya, maka patut kita khawatirkan bahwa ini merupakan cara untuk mengeksploitasi sebuah kasus guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengintimidasi, menekan, menyudutkan orang yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana. Saya sama sekali tidak memandang ini merupakan bentuk itikat yang baik bagi sebuah mekanisme restoratif justice. Bahwa baik. ada satu pihak yang disebut oleh penasihat hukum sudah datang, mengajukan pernyataan A, B, C, dan seterusnya, itu mencerminkan adanya itikat restoratif justice. Tapi sekali lagi, kalau angka-angka yang spektakuler itu tidak jelas asal-muasalnya, justru tidak ada itikat baik dari Baik. pihak lain untuk restoratif justice. Baik, apakah angka 50 juta itu kemudian ada rinciannya akan dipergunakan untuk apa? Tentu Pak Andri bisa menjawabnya, tapi ditahan dulu Bapak-Bapak, kita harus kembali usai jeda azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, saya masih bersama Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, dan juga Andri Darmawan, kuasa hukum dari Ibu Supriani. Dan kami juga masih berupaya untuk menghubungi Kapolsek Konawe Selatan dan juga Kapolres, namun hingga saat ini belum berbalas. Saya langsung saja ke Pak Andri. Pak Andri, sebelum jeda tadi, apakah 50 juta yang disampaikan oleh keluarga korban untuk Ibu Supriani itu disampaikan secara eksplisit, waktunya kapan, dan siapa saksi yang saat itu ada? Pak Andri? Pak Andri? Pak Andri Ya. bisa dengar? Ya, 50 juta Ya, itu disampaikannya kapan, secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu, Pak? Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, terkait permintaan itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Supriani. Karena Supriani ini adalah guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Ya, maksudnya untuk biaya hidup saja sudah susah, apalagi ada permintaan seperti itu. Tapi memang disampaikan secara eksplisit ya, Pak? Ada penyidik juga saat itu ya? Iya, jelas. Baik, Informasi itu kami sudah klarifikasi ke kepala baik. desa juga. Baik, apakah dari kuasa hukum, mohon maaf, sempat menyampaikan juga bahwa 50 juta itu sebenarnya penggunaannya untuk apa saja, atau mungkin dari kuasa hukum menyebutkan angka lain, seperti apa perkembangan komunikasi setelah itu? Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 Nah, juta dan tidak boleh kurang dari itu. ya, sementara Ibu Supriani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriani, karena kondisi itulah Baik, kehidupan Ibu Supriani seperti apa. baik. Peristiwa sendiri terjadi tanggal 26 April. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febrisa mengatakan bahwa karena tidak ada titik temu, proses ini berlanjut hingga pada 26 September 2024, di mana kasus itu kemudian P21. Apakah memang dari awal dari kuasa hukum tidak mendorong adanya tadi permintaan maaf, memang misalnya itu yang diminta oleh keluarga korban, ataukah memang sebenarnya bukan permintaan maaf yang diminta oleh keluarga korban, melainkan uang 50 juta itu? Ya, intinya seperti itu, bahwa yang ditekankan adalah masalah permintaan uang, ya, Baik. untuk menutup kasus ini. Baik, kasusnya sendiri Pak, kalau Anda tadi di awal menyebutkan bahwa 2 alat bukti itu sangatlah tidak cukup, apalagi yang didapat dari pernyataan dari korban sendiri yang masih berumur 7 tahun dan teman sekolahnya. Apakah memang selama ini dari Ibu Supriani sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap murid? Ataukah seperti apa saksi-saksi yang Anda kumpulkan di sekolah tersebut? Iya, kami sudah mengklarifikasi ke beberapa semua teman guru termasuk masyarakat ya. Ibu Supriani ini orangnya ya kalem, terus juga dia tidak banyak ngomong, perilaku di masyarakat juga baik. Terus kemarin sambil terisak Ibu Supriani mengatakan bahwa dia sudah 16 tahun mengabdi di SD itu dan tidak pernah ada kejadian itu, sampai akhirnya dia dituduh menganiaya dan harus dipenjara. Dia sangat terpukul karena pengabdian dia sebagai guru honorer itu bukan pengabdian yang 1-2 tahun, ya. Baik. Puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang menurut kita juga tidak masuk akal seperti itu. Iya, 300.000 per bulan selama 16 tahun. Pak Andri, apakah ada yang mengonfirmasi ketika kejadian Ibu Supriani saat itu sedang berada di mana, Pak? Ibu Supriani, jadi kejadian itu didakwakan ke Ibu Supriani bahwa kejadian di kelas 1A ya, kelas 1A. Nah, Ibu Supriani itu mengajar karena dia pengasuh di kelas 1B, gitu. Artinya pada saat kejadian pukul 10 kalau saya tidak salah, Ibu Supriani sedang mengajar dan murid-murid menjadi saksi kalau Ibu Supriani saat itu sedang mengajar di kelas 1A ya. Jadi kalau pukul 10 didakwakan, kami juga sudah tanya guru-guru termasuk Ibu Lilis guru 1A bahwa jadwal pulang kelas 1 itu jam 10 sudah bubar, nggak ada lagi anak-anak di kelas 1 itu. Jadi menjadi aneh kalau jam 10 masih ada anak-anak itu, karena memang sebelum kebiasaannya itu sudah pulang. Jadi siapa sebenarnya yang dipukuli, yang dianiaya itu di jam 10. Baik. Kami sudah klarifikasi kepada guru-guru juga. Baik.
Mas Reza, seberapa besar sebenarnya kesaksian yang disampaikan oleh anak kelas 1 SD sekitar umur 7 tahun terhadap terjadinya bias ataupun false confession? Ya, anak memang satu kelompok individu dari 3 yang dianggap memiliki suggestibility tinggi. Suggestibility menunjuk derajat pada seberapa jauh seseorang rentan untuk terima pengaruh, menerima intimidasi, menerima tekanan, menerima sugesti dari pihak lain. Atas dasar itu, memang masuk akal kalau kemudian otoritas penegakan hukum harus menaruh sikap ekstra hati-hati Ya. ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak. Saya tidak mengatakan bahwa keterangan dari anak itu sepenuhnya adalah palsu, sepenuhnya adalah tidak bisa dipercaya, tidak mengatakan itu. Yang saya katakan dibutuhkan sikap ekstra hati-hati ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak. Apalagi seandainya, ini sebagaimana kasus-kasus lain yang juga pernah kita perbincangkan di NTV, ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan, apalagi dalam kasus ini adalah keterangan dari anak-anak, maka izinkan saya untuk mempertanyakan kualitas penegakan hukum itu. Baik, Mas Reza, kita juga tidak melihat dari pernyataan Pak Andri tadi adanya circumstantial evidence. Ibu Supriyani tidak pernah terlihat atau ada yang bersaksi bahwa dia pernah memukul orang lain, siswa lain, atau kemudian juga tabiatnya yang amarah. Kita tidak menemukan circumstantial evidence seperti itu. Apa yang Anda simpulkan dari hal ini? Hitung-hitungan di atas kertas tampaknya dari narasi yang disampaikan oleh Pak Andri, saya memperkirakan hakim mungkin tidak akan teryakinkan bahwa sudah terjadi peristiwa pidana. Tetapi yang saya persoalkan justru bukan semata-mata pada aspek pidana tentang nasib Ibu Supriyani, Ya. tapi tentang kerja otoritas penegakan hukum itu sendiri. Sebagai misal, saya sekarang bertanya, ketika diajukan permintaan untuk membayar ganti rugi katakanlah 50 juta rupiah, apakah itu disampaikan langsung oleh orang tua si anak kepada Ibu Supriyati, ataukah melalui pihak ketiga, melalui pengantara? Nah, dengan demikian perlu ditelusuri. Sebetulnya 50 juta rupiah ini merupakan permintaan dari orang tua si anak, atau justru permintaan dari pihak lain yang lagi-lagi mencoba mencari keuntungan dari peristiwa semacam ini. Dengan kata lain, di samping isu pidana yang sedang sekarang dijalani oleh Ibu Supriyati, patut kiranya ada mekanisme etik yang digulirkan oleh otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk-bentuk misconduct alias pelanggaran etik yang memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Baik, saya ingin langsung ke Pak Andri. Kalau demikian, Pak Andri boleh dikonfirmasi sekali lagi, Pak, permintaan 50 juta itu apakah keluar dari pernyataan langsung dari orang tua korban ataukah ada pihak lain? Iya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dan saya sudah klarifikasi ke kepala desa, informasi itu diterima oleh kepala desa melalui penyidik perkara ini di Polsek Baito. Penyidik menyampaikan bahwa itu permintaan dari orang tuanya. Nah, apakah ada permintaan dari orang tua seperti apa? Nah, itu juga perlu diklarifikasi ke penyidiknya. Baik, Seperti itu. artinya pernyataan ini keluar dari mulut kepala desa, menurut pengakuan kepala desa adalah permintaan dari orang tua korban. Tidak ada yang mendengar langsung orang tua korban menyatakan permintaan 50 juta langsung kecuali si kepala desa tadi. Ya, kepala desa mendengarnya itu dari penyidik yang menyampaikan. Jadi, kepala desa menerima pesan juga dari penyidik yang menangani perkara ini. Penyidik menyampaikan bahwa orang tua korban meminta 50 juta dan tidak mau kurang dari itu. Ya, baik. Mas Reza, saya ingin mencoba menyelami dari sisi orang tua korban begitu. Bagaimanapun ini anak kelas 1 SD, tiba-tiba ibunya ketika mau memandikan ada luka lebam, pastilah bertanya-tanya dan tidak terima ketika terjadi dugaan penganiayaan terhadap buah hatinya. Hal ini wajar bukan, Mas Reza? Hal ini wajar dilakukan oleh orang tua bukan? Sangat wajar. Apalagi mekanisme pertahanan psikis manusia yang paling sering digunakan itu adalah proyeksi. Proyeksi artinya mencoba mencari pihak yang bertanggung jawab, bahkan termasuk mencari kambing hitam. Alhasil ketika misalnya seseorang yang kita cintai mengalami nasib yang tidak menyenangkan, mengalami luka dan sejenisnya, maka otomatis proyeksi akan bergerak dengan cara mencari pihak-pihak lain yang patut untuk dipersalahkan. Sehingga kemungkinan bias dalam penarikan simpulan bisa terjadi. Orang tua tidak bisa menerima kenyataan sekiranya luka itu adalah akibat perbuatan anak itu sendiri.
Orang tua tidak bisa menerima kenyataan sekiranya luka itu akibat dari anggota keluarga sendiri. Tapi mencari pihak lain di luar kalangan yang memiliki ikatan emosional, itulah merupakan bentuk proyeksi. Sisi lain, kalau kita keluar dari konteks pidana, isu ini kan berakar konon dari adanya hukuman yang dijatuhkan oleh guru kepada muridnya. Kita perlu insafi bersama bahwa di dalam undang-undang guru dan dosen, ada pasal yang bunyinya kurang lebih bahwa guru boleh menjatuhkan hukuman kepada murid. Tentu harus kita pahami sebagai hukuman yang sifatnya edukatif dengan tujuan yang konstruktif. Itu artinya ketika kita mendengar berita bahwa anak kita mendapat hukuman dari guru, maka semestinya kita tidak gampang naik hitam, tidak gampang naik darah, tapi mencoba untuk membangun komunikasi. Kenapa gerangan ada hukuman yang dijatuhkan kepada anak kita? Saya berbicara dalam konteks umum untuk menginsafkan kita semua bahwa hukuman bukanlah barang yang terlarang. Hukuman bukanlah praktek yang haram. Hukuman justru diperkenankan oleh undang-undang untuk dikenakan oleh guru kepada murid secara umum. Baik, Pak Andri di SD Negeri 04, apakah sudah menjadi tradisi guru memberikan hukuman badan untuk anak dan sebelumnya apakah sudah ada kejadian serupa? Iya, kalau itu kami konfirmasi ke guru-guru bahwa itu tidak ada tradisi seperti itu dan tidak pernah ada kejadian ya. Sehingga memang ini baru kejadian pertama yang cukup mengagetkan ya dan juga cukup mengganggulah konsentrasi para guru-guru di sana. Karena biar bagaimana pada saat awal-awal perkara ini ada beberapa polisi datang ke rumah sekolah ya. Psikologi guru ini menjadi terganggu juga kenapa ada sampai polisi datang ke sini seperti itu. Karena memang Baik. sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Baik, artinya memang selama ini belum pernah terjadi atau belum ada orang tua yang protes kepada kepala sekolah misalnya terkait dengan penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Belum pernah Benar. terjadi di SD Negeri 04 Baito. Belum pernah terjadi. Baik, Anda melihat ini sebagai bentuk arogansi polisi dengan datang ke sekolah dengan melakukan interogasi terhadap para guru dan siswa? Jadi kami mendengar informasi seperti itu bahwa yang datang di sekolah bukan cuma penyidik, justru dengan orang tuanya yang kebetulan juga polisi datang mengambil barang bukti apa semua. Nah ini kan menurut kami juga inilah karena dari awal menurut kami ini sudah konflik of interest penanganan ini karena biar bagaimana pelapornya adalah seorang anggota polisi yang juga bertugas di Polsek Baito. Ya. Nah sehingga dalam proses penyidikan ini sepertinya kami melihat ada campur-campur dengan orang tua pelapor. Padahal kan ini dia bukan tupoksinya gitu. Walaupun dia dalam satu polsek, tapi kan dia bukan penyidik. Dia adalah kanit intel. Ya. Nah ini yang campur-campur sehingga menimbulkan konflik of interest, menimbulkan semacam keinginan karena yang dianiaya anak polisi ya harus dibuktikan atau harus dipaksa bersalah seperti itu. Baik. Seorang Aibda, seorang kanit intel tadi menurut Pak Andri. Mas Reza, kita sama-sama sudah muak dengan arogansi dari kepolisian. Kita melihat polisi berseragam saja sudah mengundang traumatis tersendiri, apalagi ini untuk anak-anak SD. Sebenarnya seberapa besar ketika kita membayangkan ada terjadi interogasi atau ada terjadi campur tangan polisi ketika datang ke SD 04. Anda bisa membayangkan Mas Reza, apa yang terjadi pada anak-anak itu dan seberapa besar traumatis yang mereka alami? Di dalam psikologi ada istilah kapiofobia, sebuah istilah ekstrim untuk menunjukkan bahwa orang bisa takut pada polisi tanpa pernah melakukan kesalahan sekalipun. Kapio. Sudah. Tadi saya katakan betapa pentingnya ada mekanisme etik yang digulirkan oleh otoritas penegakan hukum. Kenapa? Untuk memastikan sekiranya ada oknum-oknum penegakan hukum yang mencoba untuk mengail di air keruh, itu harus diisolasi. Dalam pengertian dipisahkan betul agar tidak mencemari nama baik organisasi. Ya. Nah, dengan demikian, di samping menuntaskan persoalan pidana yang memang sudah bergulir di mahkamah hukum, sekali lagi menurut saya ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya agar kepercayaan publik terhadap marwah otoritas penegakan hukum tetap terjaga adalah menggulirkan mekanisme etik.
Saya tidak akan serta-merta menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran, tapi perlu dilakukan investigasi. Adakah kemungkinan oknum-oknum personil penegakan hukum yang mencoba justru mencari keuntungan pribadi dari masalah yang barangkali sejatinya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih tenang, dengan cara yang lebih elegan itu. Ya, sebenarnya upaya-upaya mediasi dari Kapolres juga menyampaikan upaya mediasi itu sudah dilakukan berulang kali, tapi tidak menemui titik temu begitu. Sekiranya tidak berhasil dilakukan di tingkat kepolisian atau mungkin juga di tingkat kejaksaan, seandainya pernah dilakukan, sesungguhnya terobosan hukum bisa dilakukan di ruang sidang. Di dalam ruang sidang, di kalangan hakim dikenal istilah judicial activism. Saya terjemahkan secara bebas sebagai aktivisme yudisial. Artinya apa? Begini. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau terdakwa pelaku kekerasan terhadap anak dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan itu, dan luka yang dialami korban katakanlah ringan, maka ancaman hukumannya adalah 3,5 tahun. Sekarang kita bayangkan, sekiranya terdakwa yaitu Ibu Supriyani dihukum 3,5 tahun. Kepastian hukumnya terrealisasi. Tapi kemanfaatan hukumnya apa? Ketika seorang guru di penjara sehingga tidak bisa mengajar anak didiknya, apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan bersama. Apalagi kalau kemudian kita bicara keadilan. 3,5 tahun hukuman penjara, kendati tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi akankah dipersepsi publik sebagai sebuah bentuk perlakuan yang adil terhadap terdakwa dalam kasus ini? Tanda tanya besar. Nah, ketika hakim menilai atau menganggap bahwa peraturan perundang-undangan ketinggalan zaman, peraturan perundang-undangan menjauhkan keadilan, peraturan perundang-undangan ketika diterapkan secara total justru mendatangkan keresahan, hakim bisa melakukan judicial activism dengan melakukan terobosan hukuman, misalnya alih-alih hukuman badan 3,5 tahun penjara, hakim bisa menghukum terdakwa untuk melakukan kerja sosial, misalnya mengajar bahasa Inggris di 3 sekolah selama 6 bulan. Saya pikir ini merupakan bentuk hukuman yang akan lebih bisa diterima oleh terdakwa, mudah-mudahan demikian, dan tidak akan menciderai hati publik. Baik, apalagi kita sekarang mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2024, adanya restoratif justice yang dilakukan, jadi bukan hukuman yang penal. Kita belum tahu dakwaan seperti apa atau pasal apa yang dituduhkan kepada klien Anda, Pak Andri? Dakwaannya itu ada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 351 ayat 1 KUHP. Berlapis ya? Iya. Baik, saya sebenarnya cukup ingin mengapresiasi Kapolres Konawe Selatan juga AKBP Febri Sam yang mengatakan bahwa ketika terjadi mediasi di awal, Kapolres memediasi dan sejak awal kalau mau minta maaf sebenarnya selesai. Apakah benar itu terucap dari Kapolres bahwa minta maaf saja sebenarnya sudah selesai? Atau sebenarnya Bu Supriyani memiliki pemikiran yang lain? Itu tidak benar itu pernyataan menurut kami tidak ada kebenarannya. Kapolres tidak pernah memediasi, tidak pernah turun. Kapolres tidak pernah turun, tidak pernah memediasi? Iya. Baik, saya ingin ulangi pernyataan ini dari Kapolres sendiri mengatakan bahwa ada Aibda Wibowo Hashim juga ayah dari korban mengatakan bahwa sekali lagi mediasi didampingi kepala sekolah 1 kali, kepala desa 1 kali, datang sendiri 2 kali, selebihnya ketemu di Polsek. Ini apakah benar mediasi sudah dilakukan berulang kali, Pak Andri? Ya, mediasi pertemuan-pertemuan seperti itu ya ada kepala desa, ada juga dari Polsek. Tapi sekali lagi bahwa memang tidak pernah terjadi karena yang dititik tekankan di situ adalah masalah uang. Yang dititik beratkan adalah masalah uang. Termasuk dengan Kapolres menyatakan bahwa dari awal penyelidikan sampai P21 tidak dilakukan penahanan oleh kepolisian dalam hal ini Polsek Baito. Selama tidak dilakukan penahanan itu apakah hanya memang terjadi mediasi-mediasi atau ada ancaman atau seperti apa sebenarnya dalam kurun waktu April hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka bulan Juni? Ya, pada intinya bahwa Ibu Supriyani dari awal memang sudah dipaksa untuk mengaku. Kemudian Ibu tidak terjadi, kemudian ada mediasi-mediasi tidak berhasil. Akhirnya perkara ini kemudian dilimpahkan ke kejaksaan di P21 seperti itu. Termasuk juga ketika Kapolres menyatakan suami Ibu Supriyani menyodorkan amplop putih yang diduga isinya 30 juta rupiah, itu tidak benar ya Pak?
Tidak benar ya, tidak Itu benar. tidak Kami benar. sampaikan tidak benar. Baik, Ya. Mas Reza, begitu banyak miss di sini, begitu banyak informasi yang berseliweran dan tidak benar dan disayangkan itu berasal dari Kapolres, itu berasal dari ayah korban, itu berasal dari pihak-pihak lain. Apakah Anda seperti apa sebenarnya nanti penelusuran kasus ini lebih lanjut? Tapi jawabannya ditunda dulu, Mas Reza dan Pak Andri. Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Andri Darmawan, kuasa hukum Ibu Supriani, dan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Saya ke Mas Reza dulu sebelum jeda. Tadi Mas Reza, pertanyaan saya adalah begitu banyak informasi yang berseliweran dan sayangnya itu berasal dari Kapolres, itu berasal dari Kapolsek. Kemudian apa yang bisa kita harapkan adanya scientific evidence bisa dihadirkan dalam pengadilan nanti, dan juga bagaimana seberapa besar kita berharap kepada penyidik? Saya tidak tahu apa saja yang kemudian diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti. Sebagai misal, karena bicara tentang perlukaan pada fisik, adakah hasil visum terkait dengan luka tersebut. Saya pikir itu merupakan kunci utama untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana pada kasus ini. Itu satu. Yang kedua, sekiranya dibutuhkan, sebetulnya bisa juga dilakukan pendekatan psikologis untuk membangun profil. Walaupun saya sendiri seringkali memperdebatkan pendekatan ini, yaitu apakah ada indikasi bahwa terdakwa, yaitu Ibu Supriani, memiliki tendensi melakukan kekerasan. Ini disatakan sebagai risk assessment atau penekanan resiko. Barangkali itu juga bukan merupakan sebuah bukti keras untuk membuktikan apakah yang sudah terjadi pada peristiwa ini. Tapi memang tidak memberikan informasi tambahan kepada hakim untuk menimbang-nimbang sisi lain terdakwa, bukan berdasarkan bukti keras, tapi berdasarkan bukti-bukti lunak terkait dengan kondisi kepribadian, karakter, tabiat, watak, dan jenisnya dari diri terdakwa. Baik, Pak Indra untuk, mohon maaf, Pak Andri untuk persiapan hari Senin, nanti persidangan akan dilanjutkan pada hari Senin. Apa saja yang telah disiapkan oleh kuasa hukum? Pak Andri, silakan. Ya, tadi kami sudah mau menerima dakwaan ya. Ada pembacaan dakwaan dari JPU. Kami lagi mempersiapkan materi-materi eksepsi yang akan dibacakan di hari Senin itu. Jadi kami dalam beberapa hari ini kami lagi memperdalam semua terkait dengan materi-materi eksepsi yang akan kami ajukan. Apa saja bisa dibocorkan sedikit kepada kami, Pak Andri? Salah satunya masalah prosedur ya, prosedur penanganan perkara ini. Kami minta bahwa dakwaan ini tidak dapat diterima karena melanggar prosedur, khususnya penanganan perkara dengan mekanisme peradilan anak ya. Karena kita ketahui bahwa untuk pemeriksaan perkara-perkara anak ini kan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sehingga mekanisme itu harus sifatnya wajib harus dilakukan. Nah, pada saat hal itu tidak dilakukan, kami menganggap bahwa dakwaan ini cacat dan harusnya dakwaan tidak diterima. Baik, ketika sebagian orang melihat sosok Ibu Supriani ini ada bekal atau ada amarah dalam dirinya, apakah Anda nantinya juga akan menghadirkan secara psikologis tes untuk kejiwaan Ibu Supriani? Ya, Ibu Supriani sekarang kami coba lagi mendampingi terus untuk memberikan penguatan karena Ibu Supriani waktu keluar dari lapas itu selalu menangis ya, kondisi psikologisnya terguncang, bahkan kami mengamankan Ibu Supriani di suatu tempat karena banyak pihak yang ingin bertemu dan berbagai macam. Siapa saja pihak-pihak yang ingin ketemu Bu Supriani, Pak? Ada dari kepolisian, dari kejaksaan. Kami mengisolasi dulu supaya jangan, karena kondisi psikologisnya lagi tidak bagus begitu, masih dalam kondisi itu. Tapi bahwa pernyataan Ibu Supriani berulang kali memang konsisten bahwa tidak ada pemukulan itu, bahkan di saat terjadinya peristiwa itu beliau tidak berada di dalam kelas, tidak berada di dalam kelas 1. Ya, konsisten kami pastikan itu. Baik, apakah juga nantinya akan dihadirkan saksi-saksi yang bisa menguatkan alibi Ibu Supriani? Oh iya, saksi-saksi bahkan teman-teman guru sebenarnya yang telah diperiksa di tingkat penyidikan itu kami akan hadirkan karena sesungguhnya keterangan mereka itu membantah dakwaan JPU. Seperti apa bantahan dari mereka, Pak? Ya bahwa tidak ada pemukulan itu, tidak ada penganiayaan. Mereka menyaksikan sendiri. Ada berapa orang? Ada beberapa guru, ada 2-3 guru. Artinya dari guru kelas, dari kepala sekolah, mereka semua menyaksikan bahwa telah terjadi pemukulan oleh Ibu Supriani. Benar. Seperti itu. Baik.
Saya ingin ke Mas Reza, terakhir Mas Reza, apakah perlu sebuah regulasi emosi untuk para guru? Tentunya ini perlakuan guru SD terhadap atau bedanya kepada guru SMP, guru SMA itu pastinya akan lain. Apakah perlu adanya regulasi emosi yang dipelajari oleh mereka sebagai guru? Oh, sudah barang tentu, hitung-hitungan di atas kertas, keberhasilan seseorang dalam berkarir, termasuk karir sebagai guru, 80% memang ditentukan oleh kompetensi lunak, 20% oleh kompetensi keras. Artinya 20% penentu keberhasilan guru adalah perbendaharaan pengetahuan yang dia punya, keterampilan mengajar yang dia miliki, dan seterusnya. Sementara regulasi emosi ini berada pada payung kompetensi lunak. Saya katakan tadi, kalau 80% sudah dikuasai guru, artinya kompetensi lunak dimiliki oleh guru. Dengan demikian, regulasi emosi ada pada diri guru, maka kemungkinan dia akan menjadi guru yang teladan, guru yang dicintai murid, guru yang dipercaya orang tua akan semakin besar. Baik, artinya regulasi emosi itu perlu. Pak Andri, sebagai seseorang yang mencintai keadilan, apa yang dapat Anda harapkan dari kasus ini? Ya, kita ingin memberikan keadilan ya, keadilan kepada Ibu Supriani, karena senyatanya Bu Supriani tidak pernah melakukan hal tersebut. Kita mengharapkan di proses persidangan nanti akan tercipta suatu proses peradilan yang fair, sehingga kita bisa membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah dan bisa dibebaskan dari segala dakwaan jaksa. Seperti itu. Baik, upaya untuk mencari non-litigasi artinya saat ini sudah tidak ada, tapi kalau kita bicara terkait Perma nomor 1 tahun 2024, apakah dari kuasa hukum bisa mengajukan restoratif justice dalam hal ini? Kami pikir dari awal bahwa kami sudah punya komitmen bahwa di tingkat persidangan ini kami sebaik mungkin untuk membela Ibu Supriani karena tidak terbukti bersalah. Dan Ibu Supriani juga tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan hal tersebut. Baik, Pak Andri, tadi saya dengar Anda ingin segera mengakhiri dialog ini. Kami persilahkan Pak Andri jika ada keperluan lain. Terima kasih Baik. sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Nusantara Ya. TV. Terima kasih. Mas Reza? Ya. Ya, Mas Reza, apa yang bisa kita harapkan? Ini bisa jadi sebuah kasus yang karena viral, kemudian di-blow up oleh media, akhirnya jadi seperti ini. Kalaupun tidak, saya yakin sekali Mas Reza, saat ini, detik ini, Ibu Supriani masih ditahan di lapas. Saya sebetulnya letih ya dengan ungkapan no viral, no justice. Bahwa seolah sebuah kasus itu harus menggemparkan terlebih dahulu. Sebuah kasus itu harus menyedot perhatian netizen terlebih dahulu agar kemudian ditangani secara lurus. Sekiranya memang ditangani menjadi lurus itu ya kita bersyukur. Tapi yang saya khawatirkan ketika sebuah kasus itu meledak sedemikian rupa dan tanggapan atau pandangan netizen memiliki daya paksa tanda petik terhadap otoritas penegakan hukum untuk bekerja sebagaimana yang netizen inginkan, itu yang terus terang merisaukan saya. Ya. Karena alih-alih mendekatkan kita pada keadilan, mendekatkan kita pada kebenaran, tapi justru mempertegas kekhawatiran kita bahwa proses hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kemana gerangan angin bertiup. Iya, meskipun Kapolres menyatakan proses lidik juga tidak terburu-buru, semuanya dilakukan secara sistematis dari bulan April kejadian, kemudian Juni tersangka, dan baru kemudian bulan Oktober ditahan begitu. Oke, kita tidak ingin berandai-andai, kita tidak ingin melakukan hipotesa lebih jauh lagi. Saat ini sidang juga masih terus bergulir. Tapi apakah kalau misalnya kita lihat motif karena ada angka, ada nominal yang disebutkan di situ, entah itu dari mulut orang tua sendiri atau dari kepala desa dalam upaya untuk mencapai kata sepakat, apakah kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya dari ini semua bisa disimpulkan motif ekonomi? Yang tadi saya katakan, adakah kemungkinan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang justru mencoba mencari keuntungan pribadi lewat kesulitan, lewat kesusahan semacam ini? Saya dengan segala hormat tidak lagi berharap terlalu banyak pada institusi kepolisian maupun kejaksaan pada kasus ini, karena toh bola sekarang sudah ada di ruang sidang. Tinggal lagi saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menginsafkan hakim tentang yang tadi saya sebut sebagai judicial activism. Sekiranya hakim keluar dari peraturan perundang-undangan, tetapi memilih untuk mengambil sebuah terobosan agar tidak hanya terrealisasi kepastian hukum, tapi juga tergapai kemanfaatan bahkan keadilan hukum,
maka mudah-mudahan saya akan menjadi orang pertama yang akan memberikan 2 acungan jempol kepada majelis hakim. Baik, peristiwa ini bisa terjadi kepada siapa saja, kepada anak siapapun, orang tua manapun. Apa yang harus dilakukan sebagai langkah antisipasi atau apa yang seharusnya dilakukan ketika kita mendapati seorang anak mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang guru? Sepengetahuan saya, antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Polri sudah ada semacam MOU bahwa ketika terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini, anggaplah ini peristiwa yang minor gitu ya, maka mekanisme litigasi tidak akan dilangsungkan, tapi semaksimal mungkin akan diupayakan langkah-langkah restoratif justice, langkah-langkah yang secara akrab kita sebut sebagai pendekatan kekeluargaan. Keberadaan MOU itu menurut saya sangat penting untuk disosialisasikan ke bawah, sehingga seluruh insan tribrata akan tahu persis tentang semangat apa yang sesungguhnya harus mereka kedepankan ketika menangani kasus-kasus semacam ini. Agar kemudian MOU antara PGRI dan Polri tersebut tidak menjadi macan kertas belaka. Di samping itu, segendang skenarian. Ingatkan seluruh personil tentang komitmen nomor 7 dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ya. Saya tidak tahu apakah Jenderal Listio Sigit akan berlanjut menduduki jabatan tersebut ataukah berganti ke generasi yang berikutnya. Tapi yang jelas komitmen Polri tentang restoratif justice sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan sebuah kasus sepatutnya bisa diwariskan ke generasi-generasi Kapolri berikutnya. Baik. Tentu kita akan terus mengawal kasus ini bersama-sama Mas Reza, tapi jika Anda dimintakan nasihat, dimintakan masukan untuk memperkuat alibi bahwa Ibu Supriani saat itu tidak berada di kelas korban, apa yang ingin Anda sampaikan? Alibi apa untuk memperkuat itu? Saya tidak punya. Seorang ahli tidak boleh memberikan pandangan yang berdasarkan fakta semacam itu. Ahli tidak masuk ke materi perkara, sehingga sekali lagi saya tidak tahu apakah terjadi atau tidak terjadi peristiwa kekerasan. Saya tidak tahu apakah ini kelas 1A, kelas 1B. Saya tidak tahu apakah jam sekolah berakhir jam 10, jam 11, jam 2, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah Ibu Supriani ada di mana. Saya tidak tahu. Ketika pertanyaan bersangkut paut dengan materi perkara tentang situasi nyata, praktis seorang ahli, saya seandainya dihadirkan, saya tidak akan merespon pertanyaan semacam itu. Baik, kami apresiasi Mas Reza. Terakhir, peristiwa Ibu Supriani ini terjadi di pemerintahan baru Prabowo Gibran. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintahan baru dalam hal penegakan hukum? Sedih karena peristiwa ini bersinggungan dengan 2 kementerian paling tidak, yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan. Nama nomenklatur mereka saya terus terang belum ingat. Tapi yang saya katakan, ini panggilan nyaring bagi Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan untuk tidak hanya menyikapi kasus-kasus yang katakanlah elit, semisal korupsi, terorisme, kemudian juga perdagangan orang dan seterusnya, tapi isu-isu yang menyentuh lapisan akar rumput masyarakat, saya pikir juga perlu perhatian ekstra dari pemerintah. Baik, Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.